Dibalikan aja. Saya tutup meeting. Balik lagi. Sudah broadcast ada nih? Nanti kan sudah bermunculan orang-orang ini. Kayaknya kurang ada kesana apa ya? Hmm? Nah. Tuh. Nah ini sudah disembunyikan. Kemarin Pak Sodikin langsung disuruh olahraga sama dokternya. Kemudian. In 4 minutes. Di setara saja Pak? Nggak apa? Belum ya Pak? Atau? Kalau tanggalnya, formatnya start sendiri nanti. Iya. Oh, start sendiri. Sudah broadcast kan? Di YouTube. Enggak, ininya. Zoom-nya udah broadcast. Oke. Ini pambine keren dewe mau Kristiati. Iya. Tapi ya tetap belum mandi lah. Wah, lah. Adiknya. Besok aku anggungan aku lah ben subscribe tambah. Kalau 1000 syukuran ya mau 1000 dapat itu ya apa? Iya, ini dapat itu kan iklan kan? Kalau silver dapat apa? sudah bisa dari HP. Oh gitu, live. Kelihatan Pak dari peserta udah nambah belum? Oke. Oke. Tapi mereka belum bisa lihat kita. Udah. Udah dengar. Pak Dhani mikrofonnya dimatikan saja.
Selamat malam dan salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Romanus Edi Prabowo, SSI MSc PhD, selaku Ketua Stikom Sudarso. Yang terhormat Romo Antonius Ari Setiawan MA, selaku Pembantu Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Stikom Sudarso. Yang terhormat Romo Frans Kristiadi Prasetyo MA, selaku Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Purwokerto. Yang terhormat juga Bapak Abdi Widyatama, Owner Berdikari Hedge Farm. Yang kami hormati para peserta seminar yang berbahagia, dan selamat datang bagi yang sedang bergabung di dalam acara webinar hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri seminar online dengan tema Generasi Milenial yang Aktif dan Produktif di Masa Pandemi. Kita semua dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian yang akan kita ikuti sebagai berikut. Pertama, pembukaan, kedua, sambutan Ketua Stikom, ketiga, pembacaan doa, keempat, seminar, materi atau sesi, kelima, sesi tanya jawab, dan keenam, penutup. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita menginjak acara kedua, yaitu sambutan dari Ketua Stikom Sudarso Purwokerto kepada Bapak Romanus Edi Prabowo, SSI MSc PhD. Kami persilahkan. Selamat malam, salam sejahtera kami ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir dalam webinar Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi kesehatan di era yang krisis ini, yaitu pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pada era yang seperti ini, kami berinisiatif sama dengan masyarakat akademik secara umum bahwa kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan yang bisa kita berikan dalam webinar. Webinar ini adalah webinar series yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso, dan dalam sebulan ke depan kita akan mengadakan beberapa webinar sesuai dengan topik dan kepakaran yang dimiliki oleh dosen-dosen di Stikom Yosudarso ini. Mengawali webinar series ini, kami menghadirkan narasumber, yaitu Romo Kristiadi dari Komisi Kepemudaan Keuskupan Purwokerto dengan tema Generasi Milenial yang Aktif dan Produktif di Masa Pandemi. Jadi harapannya, meskipun kita berada dalam kondisi pandemi dan krisis ini, kita tetap bisa aktif dan produktif, menghasilkan produk karya kreativitas maupun karya-karya yang lain untuk tetap eksis. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Romo Kristiadi, dan nanti juga kepada Bapak Abdi ya sebagai narasumber yang akan memberikan pencerahan dan contoh kepada kita bagaimana generasi milenial bisa aktif dan produktif di era pandemi ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi memperluas wawasan kita bersama untuk mengisi era pandemi ini. Dan kami berharap Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang lebih banyak tinggal di rumah pada saat ini untuk bisa mempelajari banyak hal di waktu yang relatif luang di rumah masing-masing. Dengan ini, saya membuka webinar series nomor 1 dengan tema generasi milenial yang aktif dan produktif di masa pandemi. Selamat mengikuti webinar.
Ya, terima kasih Pak Romanus Edi Prabowo selaku Ketua dari Stikom Yesudarso Purwokerto. Acara yang ketiga, seminar dengan tema generasi milenial yang aktif dan produktif di masa pandemi, akan menghadirkan Romo Francistiadi Prasetyo MA dan Bapak Abdi Widyatama sebagai narasumber. Seminar ini akan dipandu oleh Romo Antonius Ari Setiawan MA sebagai moderator. Materi akan disampaikan selama kurang lebih 35 menit sampai dengan pukul 19.35. Acara sepenuhnya akan saya serahkan kepada moderator. Kepada Romo Antonius Ari Setiawan MA, dipersilahkan. Baik, selamat malam semuanya teman-teman yang baik dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini secara istimewa kita mempunyai tamu pembicara yang luar biasa. Tentu lalu ini menjadi kesempatan kita untuk menggali lebih dalam pengalaman-pengalaman selama masa pandemi ini yang kurang lebih barangkali satu sisi banyak orang merasa mempunyai sebuah keterbatasan. Tetapi di sisi lain, pandemi bisa menjadi berkat kalau orang bisa melihat peluangnya. Nah, dalam webinar yang pertama ini, kita mau menghadirkan Romo Frans Kristiadi Prasetya, dan bersama nanti kita tandemkan dengan salah seorang praktisi lapangan yang sungguh bisa melihat peluang itu dan akhirnya menghasilkan sebuah karya yang luar biasa bagi orang-orang muda. Maka ini merupakan sebuah inspirasi luar biasa bagi kita. Saya perkenalkan pertama di depan saya, ini sudah hadir pembicara kita, Romo Kristiadi. Selamat datang Romo. Terima kasih Romo Ari. Ya. Romo Frans Kristiadi ini adalah Ketua Komisi Kepemudaan di Keuskupan Purwokerto. Tentu lalu dalam jiwa muda beliau mempunyai skill-skill bagaimana mendampingi orang-orang muda dalam jiwa mudanya yang dalam masa pandemi ini tentu lalu mempunyai tantangan tersendiri. Ya. Saya lihat beliau aktif di Spotify, aktif di dalam kegiatan banyak hal yang mulai sejak pandemi itu ada, lalu ada kegiatan yang sifatnya online, daring, ya. Maka dalam kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan berbincang-bincang dengan Romo Kristiadi, dan nanti saya lanjutkan juga dengan Bapak Tommy, yang sekarang beliau menjadi praktisi yang tinggal di Pemalang, betul ya Romo ya? Ya. Siapa beliau nanti saya akan perkenalkan. Nah, Romo Kristiadi kecuali di Komisi Kepemudaan, beliau juga berkarya sebagai pastor paroki di paroki Kroya. Ya, Korea. Sedikit meleset maka Korea, gitu ya. Maka kalau kita mengenal Romo Kristiadi ini saudara tirinya Lee Min Ho dari Korea. Maka supaya tidak menghabiskan waktu, silakan Romo Kristiadi barangkali mau memperkenalkan sedikit tentang apa yang selama ini digulati dengan teman-teman muda di Komkep, atau sedikit banyak barangkali bisa sharing kepada kita apa sih yang digulati oleh teman-teman muda zaman ini. Silakan Romo. Terima kasih Romo Ari dan teman-teman semua di Stikom yang mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol di webinar series yang pertama ini. Kalau tadi Romo Ari ngomong soal Komkep gitu ya. Komkep itu apa ya? Komkep itu adalah Komisi Kepemudaan. Jadi layaknya presiden yang mempunyai perangkat di dalam pemerintahannya, Bapak Uskup sebagai pimpinan teritorial di wilayah Keuskupan Purwokerto ini juga mempunyai perangkat. Ada yang mengurusi kemahasiswaan, ada yang mengurus juga soal hubungan antar kepercayaan, antar agama dan kepercayaan. Ada yang mengurusi soal justice and peace, dan
ada pula perangkat yang secara khusus itu mengurus tentang kepemudaan. Nah, kebetulan kebetulan atau apa ya, sejak tahun 2014, berarti sudah hampir Baru 6 tahun. Oh iya, baru 6 tahun itu saya diminta oleh Bapak Uskup untuk mendampingi orang-orang muda Katolik dengan segala dinamikanya di Keuskupan Purwokerto ini. Jadi itu secara perkenalan mungkin ya, Komkep itu apa supaya teman-teman tahu, barangkali tidak semuanya Katolik juga yang ikut gitu. Jadi Komkep adalah Komisi Kepemudaan, perangkat yang ada di dalam Gereja Katolik Keuskupan Purwokerto yang bertugas secara khusus untuk mendampingi orang-orang muda Katolik di Keuskupan Purwokerto dengan segala dinamikanya. Oke, gitu. Baik Romo. Jadi Komisi Kepemudaan itu adalah komisi atau seksi gitu ya Romo ya, yang mengurusi orang-orang muda. Nah, kira-kira kenapa sih Romo harus ada seksi kepemudaan itu? Iya, karena di dalam proses perkembangan dari anak, orang muda, dewasa itu kan butuh untuk didampingi. Betul. Jadi supaya mereka itu bertumbuh dan berkembang, tentu sebagai orang-orang muda yang juga mencintai gereja, mencintai masyarakat kalau dalam konteks orang muda Katolik. Maka ada beberapa hal yang selama ini kami buat dalam Komisi Kepemudaan. Yang pertama adalah pendampingan. Pendampingan. Ya, pendampingan itu tidak hanya pendampingan iman, tetapi juga pendampingan soal skill, soal keterampilan. Keterampilan, gitu ya. Misalnya menulis, lalu juga pernah soal apa itu undang-undang desa, soal kebangsaan, itu kami juga mendampingi soal itu. Lalu pendampingan iman pasti. Lalu selain itu kita juga mengajak orang-orang muda untuk berjejaring. Ya, karena menurut saya penting sekali bagi orang-orang muda itu mengalami bahwa mereka tidak sendirian berdinamika di dunia ini gitu. Bahkan kesadaran tentang perjumpaan jejaring itu dirasakan tidak hanya dalam konteks kecil, dalam konteks yang sangat kecil dengan teman, satu lingkungan, satu gereja, tetapi harus dirasakan bahwa saya punya teman di seluruh dunia. Dan itu yang justru menurut saya perjumpaan-perjumpaan itu mengembangkan. Jadi ya istilahnya tidak seperti katak dalam tempurung ya. Belum berubah kan ya? Katak dalam tempurung gitu ya. Jadi itu pendampingan, lalu ada soal jejaring itu yang kita buat. Juga kaderisasi. Ya, yang terakhir yang sedang kami godok, kami matangkan adalah pembuatan modul yang dipakai untuk OMK di Regio Jawa, orang muda Katolik di Regio Jawa. Ada ya Romo? Ada. Jaringan se-Jawa ini? Ada. Se-Indonesia bahkan? Ada juga. Ya. Dunia? Dunia juga. Oh ya. Luar biasa. Jadi kan ada itu Romo, ada Youth Day ya. Jadi Hari Orang Muda namanya. Dan itu dibuat berkala entah di tingkat keuskupan, tetapi juga di tingkat nasional, juga di tingkat dunia. Setiap tahun Romo? Tidak. World Youth Day itu tidak dibuat setiap tahun, 4 tahun sekali. 4 tahun ya, sekali. 4 tahun sekali. Bergilir antar negara-negara. Betul sekali. Jadi untuk Asian Youth Day misalnya itu Regio Asia, itu kemarin tahun 2017 itu tuan rumahnya Indonesia. Gitu. Luar biasa. Ya. Dan itu jejaring itu membuat orang berjumpa. Yang di Semarang ya Romo ya? Di Keuskupan Agung Semarang. Betul ya? Di Keuskupan Agung Semarang, venue utamanya di Yogyakarta. Nah Romo, kalau mendampingi kaum muda, ada pendampingan, ada jejaring. Nah, kurang lebih 3-4 bulan terakhir ini kan pandemi itu dialami oleh semua orang, termasuk kaum muda, Romo ya. Betul. Nah, kira-kira apa yang dibuat oleh Komisi Kepemudaan, Romo? Apakah lalu ya nunggu atau ada kegiatan lain yang membuat mereka itu bisa berkreasi gitu, Romo? Iya, iya. Benar, Romo. Ini memang situasi yang banyak mengubah segalanya ya, termasuk juga rencana-rencana kerja, agenda-agenda kegiatan yang sebenarnya sudah direncanakan oleh Komisi Kepemudaan, baik di tingkat keuskupan maupun di tingkat nasional. Misalnya yang sudah diagendakan ada pelatihan
public speaking dan MC Ya. itu. Nggak bisa ya Romo itu Nggak dibuat bisa. online tuh ya, Romo. Mungkin bisa ya, harus kami pikirkan caranya nanti ya. Lalu juga Purwokerto Diocese Youth Day, pertemuan orang muda sekeuskupan Purwokerto. Jadi harus pindah juga. Lalu kaderisasi tingkat radio Jawa juga harus bergeser. Jadi ada banyak hal yang berubah. Lalu kalau kita kemudian hanya menyesali ya, sudah kita nggak bisa pro, lalu nggak buat apa-apa ya, lalu proses pendampingan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kami itu lalu tidak kami laksanakan. Maka sejauh ini dalam proses selama masa pandemi ini saya mencoba untuk menggunakan sarana media sosial untuk mendampingi teman-teman muda. Oh gitu ya. Karena memang kenyataannya generasi milenial ini kan generasi yang sangat akrab dengan media sosial. Ya, bahkan Romonya kalah loh Romo. Betul. Ya. Orang apalagi kita ya. Luar biasa orang-orang muda sekarang. Lalu apa kegiatan konkretnya Romo? Yang paling konkret yang kami buat adalah satu, kami menginspirasi orang-orang muda di paroki-paroki, orang muda di Keuskupan Purwokerto itu dengan mendengarkan sharing dari orang muda yang kreatif. Sharing ya. Ya, jadi kami membuat istilahnya orang muda bercerita, gitu. Dan ada beberapa yang kami minta secara khusus untuk sharing, untuk ngobrol, untuk menampilkan apa yang selama ini saya buat di masa pandemi, gitu. Ada yang memang kreativitas dalam media sosial. Jadi dia menjadi model virtual photoshoot gitu. Lalu ada juga yang sambil di masa pandemi ini tetap berjualan susu, kedelai, ada juga. Lalu ada juga yang nanti akan kita dengarkan sharingnya itu Abdi Widyatama atau Tommy, yang mencoba untuk menjadi orang muda yang tetap produktif dalam situasi pandemi. Lalu selain OMK bercerita, kami mencoba menginspirasi teman-teman OMK dengan menghadirkan beberapa tokoh. Ada Agatha Lydia, Romari kenal atau enggak ya? Siapa itu Romo? Agatha Lydia ini adalah penasihat orang muda yang ditunjuk langsung oleh Vatikan. Jadi dia salah satu dari sekian orang muda di seluruh dunia yang ditunjuk langsung oleh Vatikan untuk menjadi penasihat kepausan gitu ya, terkait dengan pendampingan orang muda. Dan dia sharing di situ kepada orang-orang muda. Kepada orang-orang muda, terkhusus di keuskupan kita, di Keuskupan Purwokerto. Lalu ada yang saya minta sharing lagi adalah jurnalis Kompas, Megandika Wicaksono. Saya kenal itu. Ya, pasti kenal Romo Ari ya. Gurunya mungkin ya. Iya, itu dulu Romo. Dulu ya. Jadi dia juga bersharing tentang kemampuan ia menulis, keberpihakannya pada suatu hal, termasuk menulis buku terbaru Di Tepi Serayu Aku Merindu. Iya, betul. Saya. Ya, itu. Lalu yang ketiga, saya menghadirkan seorang penyanyi dari Kebumen, penyanyi reggae, namanya Indi, Katolik juga, tapi dia membawakan lagu-lagunya dengan sangat bagus. YouTuber juga, iya. Itu jadi kami mencoba untuk mendampingi dengan menginspirasi orang-orang muda supaya tidak hanya menjadi konsumen saja, user ya. Iya, padahal kan mereka orang-orang milenial dong, ya kan? Kalau hanya memanfaatkan media sosial untuk hanya menonton, tetapi mereka tidak membuat sesuatu kan sayang. Lalu kami beri inspirasi supaya mereka juga bisa aktif di tengah situasi pandemi. Ya, artinya pandemi ini tidak menghentikan kreativitas orang-orang muda milenial itu, Romo ya. Betul, ya kenyataannya begitu. Memang tanpa tidak bisa kita pungkiri ya bahwa mungkin ada juga yang masih menjadi generasi rebahan mungkin, ya yang hanya menjadi konsumen saja. Tetapi kenyataannya ada juga teman-teman muda yang aktif dan produktif. Tapi Romo, tidak semua orang itu kan melek teknologi Romo, apalagi di daerah-daerah orang muda yang ya mohon maaf agak rural area gitu ya. Sinyalnya itu ya 1, 2 gitu, bahkan hilang gitu ya. Itu kan tantangan Romo. Gimana Romo mengatasi itu Romo? Nah itu yang belum kami pikirkan ya Romo Ari. Jadi memang untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau sinyal atau tidak bisa mengakses internet, kami dari Komisi Kepemudaan memang
tidak bisa menjangkau dengan apa yang kami buat di media sosial. Harapan kami para romo paroki di daerah-daerah yang terpencil itu bisa menyapa mereka. Dan kenyataannya kan misalnya ya di paroki-paroki ada kegiatan orang muda yang sangat baik, peduli di tengah pandemi. Misalnya di Kroya ya, di Kroya mungkin agak rural ya, tapi sebenarnya sudah terjangkau internet ya. Mereka mengadakan kegiatan berbagi nasi bungkus orang-orang muda. Jadi mengumpulkan 3 nasi bungkus yang kemudian dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Dari orang muda juga? Dari orang muda juga. Iya. Lalu baru kemudian itu yang kami tampilkan di media sosial supaya menginspirasi. Dan rasa saya kegiatan semacam ini kan tidak berkaitan dengan gadget, tidak berkaitan dengan internet. Kepedulian di tengah pandemi bisa dibuat di manapun rasa Berarti menumbuhkan rasa solidaritas kepada orang yang barangkali nasibnya lebih tidak baik daripada orang-orang muda itu ya Romo ya. Nah, kalau dalam situasi-situasi yang lain Romo, tadi kan disebutkan ternyata juga masih ada generasi rebahan itu ya Romo, atau generasi yang barangkali ya mumpung gitu ya, mumpung sekarang ini zamannya tidak ada kuliah yang harus datang ke kampus, tidak harus sekolah gitu kan, apalagi sistem kontrol dari sekolahan ya pokoknya dalam tanda kutip ya agak longgar itu ya. Nah, saya mau tidur terus juga boleh, tidak ada yang ngatur. Toh kayak keluar juga tidak boleh Romo, ya kan? Kira-kira dalam situasi itu Komisi Kepemudaan ini punya solusi apa Romo? Kan tidak hanya bisa memberdayakan mereka yang sudah aktif gitu kan. Lalu mereka-mereka yang masih terkendala baik dari pribadinya, ya karakternya sendiri atau memang keterbatasan tadi dalam situasi luarnya tidak ada jaringan internet atau apapun, kira-kira solusinya apa Romo ya? Tentu kita harus menyentuh dimensi-dimensi yang menyenangkan untuk orang muda. Yang menyenangkan ya. Salah satunya adalah perjumpaan. Ketika mereka punya teman baru, apalagi kalau itu lalu jadi gebetan gitu ya. Itu kan pasti akan membuat mereka semangat. Maka saya bersama dengan teman-teman di OMK, di Komisi Kepemudaan KWI itu mendukung sekali mereka mengadakan virtual youth day. Jadi Hari Orang Muda Indonesia yang dibuat secara virtual. Bisa itu loh ya? Bisa. Dan pendaftarannya sudah dibuka memang. Dan saya yakin itu akan memancing gairah untuk berjumpa satu dengan yang lain. Toh mereka tidak harus memproduksi sesuatu, tetapi setidaknya mereka mengawali dengan berjumpa dengan orang lain, dengan orang muda lain. Dan setiap obrolan yang dihasilkan dari perjumpaan itu tentu akan membangkitkan semangat, kepedulian, tahu bahwa mereka itu tidak sendirian dalam situasi pandemi ini, bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Tapi juga barangkali dari pertemuan itu karena punya hobi yang sama ya, Betul. Misalnya hobi sepedaan, ya kan sekarang banyak sekali tuh. Banyak. Hobi olah otak-atik gambar, ya kan. Hobi ngegame juga bisa, tanpa harus ketemu kan ya. Nah, salah satunya yang mau nanti kita minta sharing itu Mas Tommy gitu, dia ternyata hobi di bagian tanam-menanam Romo. Nah, apakah ini juga salah satu bentuk keberhasilan dari Komisi Kepemudaan Romo ya, yang bisa di-sharekan nanti ke teman-teman. Ini loh, Mas Tommy yang orang muda tahu peluang memanfaatkan. Ya, itu ya Romo. Saya kira Komisi Kepemudaan nggak bisa mengklaim sebagai keberhasilan. Nggak bisa ya. Tetapi ini menarik ya. Saya kenal Mas Tommy ini cukup lama. Ketika saya bekerja di Pemalang, bahkan sebelumnya saya sudah kenal. Dan dia itu mengalami perubahan dinamika, termasuk juga pilihan panggilan hidupnya. Nanti mungkin Mas Tommy bisa cerita lebih dalam ya. Dia menggeluti dunia fotografi, dunia filmografi gitu. Lalu juga pernah menjadi salah satu wartawan di Kompas, terutama bagian videografinya. Tetapi kemudian semuanya itu ditinggalkan dan sekarang dia memilih untuk menjadi petani gitu. Luar biasa. Luar biasa sekali. Maka nanti Romo Ari harus bisa memancing supaya Mas Tommy ini bercerita gitu. Baik Romo.
Gimana kalau kita sekarang mengundang Pak Tommy? Boleh, Supaya silakan. cerita Ya, ya. baik Jadi sekali. teman-teman tadi yang sudah diceritakan Romo Kristiadi tadi adalah satu gambaran bahwa orang-orang muda milenial zaman sekarang ternyata tidak bisa dibatasi kreativitasnya itu hanya karena masalah pandemi. Dan itu justru satu sisi menjadi batasan, sisi lain sebenarnya itu peluang untuk mengembangkan diri dalam kreativitas yang akhirnya justru membuahkan hasil bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Maka dalam kesempatan ini saya mengundang secara khusus juga Pak Tommy. Pak Tommy, apakah sudah bisa connect? Sudah bisa, Romo. Sudah bisa. Oke, baik. Pak Tommy, nama Pak Tommy tadi sudah disinggung-singgung oleh Romo Kristiadi dan beliau sangat membanggakan Anda. Ya. Tentu ini menjadi hal yang sangat berharga bagi kita untuk kita dengarkan ya. Pertama-tama mungkin baik kalau Pak Tommy bisa memperkenalkan diri dulu, sedikit mengenai latar belakang kenapa pilihannya sampai pada pilihan yang terakhir ini. Silakan Pak Tommy. Maunya dipanggil Mas ini. Oh Mas, baik. Baik, silakan Mas Tommy. Ya, perkenalkan nama saya Abdi Widyatama, biasa dipanggil Tommy. Kalau umur sekarang di 25 tahun, Romo. Baru 25 tahun? Ya. Oh ya, masih muda ya. Terus di 2017 kemarin saya selesai kuliah di Yogyakarta. Itu jurusan broadcasting film. Multimedia ya? Multimedia, jadi nggak ada hubungannya sama sekarang sebenarnya. Kemudian masuk kerja setelah 2017, langsung masuk kerja di Kompas Gramedia. Itu 2 tahun, akhirnya memilih untuk pulang. Bertani. Ya, oke. Berarti Mas Tommy kenapa sampai punya inisiatif merubah jalur dari pilihan pertama mengenai multimedia, sekarang kok justru pilihannya tidak ke multimedia, meninggalkan pekerjaan sebelumnya dan sekarang ganti ke pekerjaan atau pilihan bercocok tanam ini? Ya, Romo. Sebelumnya itu, sebelum pandemi ini, 2 bulan sebelum pandemi, aku mencoba untuk mencari mau ngapain sih aku ketika pulang, apakah aku akan menemani ibu saja, dan memang niatnya pertama menemani ibu, kemudian apa yang harus aku kembangin, kemudian mencari apapun yang ada potensi di daerah. Dan di Pemalang nggak ada hidroponik, kemudian tertarik masuk ke hidroponik, jadi petani deh. Gitu. Itu sebelum pandemi. Oke. Nah, hidroponik yang dikembangkan Pak Tommy ini kan ada namanya ya, saya dengar namanya berdikari, dan itu bukan hanya sekedar nama tanpa alasan ya Mas, barangkali bisa jaringan. Apa arti berdikari itu Mas? Apa berdiri di kaki sendiri gitu? Berdikari kan pakai I belakangnya Romo, berdikari. Ya. Jadi saya pakai I karena itu salah satu judul saat kami melaksanakan pameran tugas akhir itu berdikari. Berdiri dengan karya di dalam berdiri dengan karya. Ya. Wah, luar biasa itu ya. Jadi dari nama saja sudah menunjukkan sebuah inisiatif mau berkarya gitu ya. Ya, dengan karya apapun Tomo. Jadi nggak cuma mungkin film atau foto atau apa. Bertani juga menurutku berkarya, salah satu karya yang aku lakuin. Wah, luar biasa. Nah, kira-kira tujuannya apa Mas? Kok pilihannya di hidroform? Kan banyak tadi yang diceritakan Romo Kristiadi. Kristiadi tadi kan ada kotak AT film, apalagi jenengan kan tidaknya multimedia. Kenapa jatuh di hidroform? Lebih ke masa lalu yang kemudian aku sering diajari ibu saya. Ibu saya untuk menanam, untuk apa gitu. Jadi ikut bantuin aja nih. Kemudian lari ke film, lari ke teater dan lain-lain. Kemudian merubah lagi nih, aku nyari nyamannya hidup tuh di mana sih? Kemudian ketemu si hidroponik ini tanpa inspirasi siapapun. Ternyata inspirasinya di belakang, di masa laluku yang dekat dengan mama, menanam dan lain-lain gitu. Jadi ya.
kegiatan itu muncul dari hobi yang diajarkan oleh ibu atau mama itu ya Mas ya? Iya, sejak kecil. Oke. Nah, ada teman yang mendukung atau ada teman yang mencela laki-laki kok hidropom? Itu kan kadang-kadang hobinya ibu-ibu toh, Mas. Untuk mencela secara langsung tuh nggak ada, Romo. Jadi Ada ya. teman-teman ini support, bahkan dari beberapa teman di luar kota, Jogja, Wonosobo, terus mana itu, Kroya, Cilacap, dan teman-teman di Jakarta pun mendukung. Oke. Berarti Mas Tom ini punya jaringan ya? Jaringan Gitu ya? jaringan pertemanan, Romo. Jaringan pertemanan ya, yang diceritakan Romo Kristiadi tadi ya. 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 Nah, lalu yang selanjutnya Mas, kalau menanam tentu kan tidak hanya dikonsumsi sendiri, betul kan ya? J. Nah, lalu cara pemasarannya gimana Mas? Cara pemasarannya, Romo. Lewat multimedia gitu? Salah satunya aku coba karena mungkin pertama, ini kan pandemi nih, sekarang udah jalan. Ya. Sebelum jalan itu ada satu momen ketika aku membuat satu instalasi awal itu, oh pemasaran yang konvensional tuh harus ke alun-alun ketika CFD, harus taruh di jalan dengan promo banner dan lain-lain, ataupun setelah pulang misa itu kan banyak ibu-ibu kesempatan jualan gitu, mikirnya pertama sebelum pandemi. Ternyata ada pandemi. Nah, adanya pandemi ternyata aku diuntungkan dalam artian aku masih bisa untuk mempromosikan ini lewat media sosial semacam Instagram, Facebook, dan lain-lain. Oke. Membuat branding sendiri di Instagram dan Facebook untuk memasarkan itu. Oke. Dan itu lalu mulai orang tahu gitu ya Mas ya? Iya, jadi orang mungkin berapa persen ya, 70% tahu dari Instagram. Oke, ya. Mas Tommy, boleh tahu enggak sih income-nya dari usaha sendiri ini? Kira-kira kalau tidak rahasia boleh enggak? Dari usaha ini tentu ada hasilnya ya Mas ya? Iya Romo, satunya hasilnya bahagia. Ya itu yang tidak terukur itu Mas ya. Untuk secara materi mungkin waktu di target awal sudah gimana caranya aku mendapat income sesuai dengan rate daerah, rate itu apa ya, UMK apa? UMK ya. Ya, UMK UMR. Setelah itu jalan UMR dapat, sekarang bisa 3 kali UMR Romo. Wih, luar biasa. Padahal UMR Pemalang itu RPT gitu ya. Ya, RPT gitu. Jadi ya lumayan. 3 kalinya itu ya. Iya, 3 kali. Luar biasa. Nah, Mas, tentu keberhasilan Mas Tommy ini kan tidak serta-merta lalu sekarang saya tanam besok berhasil kan ya Mas ya? Iya. Ada tantangannya ya Mas ya? Iya. Nah, tantangannya kira-kira apa Mas? Untuk tantangan ya Romo. Ya. Tantangan sekarang itu lebih ke market yang kemudian orang takut ke, saya masih PR di branding nih, orang takut ke mana, ke swalayan, ke mall dan lain-lain untuk membeli sayuran. Ibu-ibu di rumah bingung mau ngapain. Akhirnya mungkin tantangan saya lebih ke branding produk itu biar sampai ke ibu-ibu yang di rumah, aku antar nanti biar mereka nggak ketemu banyak orang gitu. Jadi usaha Mas Tommy ini dikerjakan sendiri atau ada tim lain yang membantu atau? Ya, untuk sekarang ada saudara yang bantu. Jadi ketika dia pulang kerja pengen iseng gitu, memang pekerjaannya kan nggak sulit ketika di awal Romo. Ya. Tidak sulit ketika membuat instalasi, tidak sesulit untuk memikirkan plan tanam dan lain-lain. Setelah sudah jalan, ya udah dia tinggal bantu iseng aja kayak orang main. Gitu. Ya. Oke, berarti ya. Satu, dimulai dari rasa gembira, ya kan? Yang kedua, ternyata itu bisa menghasilkan. Ya. Manfaatkan hobi itu, dan tantangan itu sendiri akan hilang karena sudah menjadi hal yang biasa gitu ya Mas ya. Iya. Yang terakhir yang saya tanyakan Mas, sebelum nanti barangkali ada pertanyaan dari
teman-teman yang hadir di sini. Tips apa yang mau disampaikan oleh Mas Tommy kepada teman-teman muda yang barangkali juga sekarang ini mendengarkan sharing Mas Tommy ini, bagaimana sih membangun sikap kreativitas sampai akhirnya menjadi produktif sebagai orang muda di tengah-tengah masa pandemi ini? Untuk melihat itu sebenarnya merubah mindset tadi, benar kata Romo, kita nggak harus jadi nggak jadi konsumen, bisa jadi produsen yang kemudian mengembangkan apa yang Tuhan kasih. Tuhan kasih tangan adem nih buat nanem, ya udah aku mengembangkan itu. Kemudian teman-teman di luar sana juga bisa mengembangkan bakat itu yang udah Tuhan kasih ini sebagai anugerah yang bisa dibagikan pula buat orang lain. Profit nggak profit nomor sekian lah. Oke, ya, merubah mindset ya Mas. Ya, merubah mindset. Ya. Saya itu juga sudah merubah mindset saya ya Mas. Bangun itu saya pengen olahraga, itu kan mindset saya sudah saya rubah Mas. Yeah. Tapi kan ada hal yang lain yang harus didukung dengan satu hal yang barangkali tadi dikatakan Romo Kristiadi ini jejaring. Kira-kira jejaring itu bermanfaat enggak Mas? Jejaring bermanfaat sekali mau, dalam artian dulu kan jejaringnya anak muda nih. Ya. Anak muda yang mana mau mereka konsumsi sayur. Gimana caranya aku merubah mindset mereka juga untuk kemudian mengkonsumsi sayur, dan jejaringnya melebar ke ibu-ibu, ke bapak-bapak. Gitu. Jadi jejaring-jejaring sekitar anak muda terbuka untuk sampai ke bapak-bapak, ibu-ibu. Gitu. Oke. Baik. Terima kasih Mas Tommy, luar biasa. Ini sangat menginspirasi kita semua. Baik, kedua pembicara kita yang luar biasa pada malam hari ini telah memberikan sharing kepada kita. Tentu ini akan menjadi juga pancingan atau inspirasi bagi teman-teman yang hadir pada malam hari ini dalam webinar ini. Maka barangkali akan ada dari peserta yang bertanya, silakan memberikan pertanyaan-pertanyaan di dalam webinar ini. Sudah dituliskan di dalam chatting barangkali. Saya bacakan saja. Ada pertanyaan ini, nanti silakan pertanyaan untuk Pak Tommy maupun Romo Kristiadi silakan dijawab. Yang pertama, ada yang bertanya dari saudara atau saudari, saya kurang tahu ini, Teki namanya. Teki dari Purwokerto ingin bertanya, sudah membuat instalasi berapa lubang tanam Mas Tommy? Itu satu ya. Lalu yang kedua, tanaman yang mudah pemasarannya dan harganya masih menguntungkan itu apa saja ya. Lalu yang ketiga, periode panennya sudah tiap hari atau masih seminggu sekali. Yang pertama dulu Mas, sudah berapa sudah membuat instalasi berapa lubang tanam? Nah, ini saya tidak tahu di lubang tanam itu apa. Silakan Mas. Ya, jadi lubang tanam itu tempat gimana kita nanam, mau ada berapa titik? Ya. Itu tempat saya sudah sekitar 2000-an lubang titik yang 2000 ya? Ya, ada di 2 kebun. Satunya di atap rumah, satunya lagi di kebun yang di bawah. Gitu. Oke, yang kedua, tanaman yang mudah pemasarannya sekarang ini apa? Yang menguntungkan, Mas? Untuk daerah masing-masing ya mungkin, tapi melihat peluang itu seperti apakah ada penjual kebab di daerah Anda? Apakah ada penjual burger yang ramai diserbu oleh anak muda? Itu bisa jadi selada yang akan ramai. Selada ya Mas ya? Selada keriting ya. Itu yang akan continuity, kita lihat dulu pasarnya seperti apa, jadi tidak bisa menebak, oh di kota A harus A, di kota B harus B, nggak bisa. Harus lihat kotanya sendiri gitu. Kemudian kalau universal ibu-ibu mungkin lebih ke sawi-sawian, pakcoy, terus sawi pagoda, sawi samhong gitu. Jadi masih. Oke, baik. Periode panennya Mas, sudah tiap hari, tiap minggu, atau sehari 3 kali panennya? Nah, untuk panen kita baru seminggu sekali. Jadi sebulan ada 4 kali, karena seminggu sekali panen bisa dipakai untuk 5 hari kemudian. Oke, ya.
Itu pun hasilnya selama 1 minggu sekali itu sudah 3 kali UMR ya. Oh, enggak, 1 bulan sekali, 1 bulan. 1 bulan, luar biasa. Saya Ya. stres. Baik, terima kasih Mas Tommy. Itu dari Pak TTK Murbawono di Purwokerto. Matur nuwun. Lalu pertanyaan yang kedua dari Saudara Octavia Maranata. Saudari ya. Octavia dari Purwokerto. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi rasa takut gagal dalam memulai usaha? Wah, ini takut gagal, Mas. Gimana, Mas? Waduh. Takut gagal ya? Aku takut banget ketika keluar dari Jakarta dengan gaji yang begitu besar ke Pemalang nggak bisa ngapa-ngapain. Itu Ya. takut. Kemudian gimana caranya sih? Ya, lihat kemampuan diri apakah aku bisa grow di Pemalang, apakah aku bisa berkembang. Kemudian membaca peluang dan eksekusi. Kalau nggak eksekusi percuma, akan takut. Penuh ketakutan. Oke, berarti 1, lihat diri, Ya, lihat peluangnya, ya, dan terakhir eksekusi. ya. Ya, oke, terima kasih. Itu ya, saya kira jelas Saudari Octavia dari pertanyaannya. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan networking yang luas, Mas? Ya. Gimana caranya, Mas? Networking itu apa, Mo? Networking itu ya jejaring, Mas. Pertemanan, perkoncoan, ya. Teman pasti lihat value kita, toh. Siapapun teman lihat value kita. Ketika value kita baik, apa yang ingin kita bawa itu baik, pasti akan ditularkan lagi ke teman yang lainnya yang kita nggak tahu siapa. Itu sungguh terjadi di lingkar pertemananku yang sekarang. Sampai dari anak muda ke ibu-ibu, kan nggak nyambung tuh. Mungkin karena value-nya yang aku bawa bisa untuk ibu-ibu, bisa untuk anak muda, dan lain-lain. Jadi, oke, berarti value ya, Mas ya? Ya. Basic on value. Dasarnya adalah kalau saya punya tawaran nilai yang baik, dan itu sangat universal, siapapun pasti akan mendekat, ya Mas ya? Iya. Oke, baik. Tentu pertanyaan yang terakhir ini bisa juga dijawab oleh Romo Kristiadi. Ya. Cara membangun networking yang luas. Mungkin ya, jawaban singkat adalah silakan ikut webinar ini. Iya, betul. Ya. Tapi Romo Kristiadi punya strategi enggak ini menjawab bagaimana saya supaya punya networking ya, jejaring, pertemanan. Gimana Romo? Rasa saya kita mulai dari yang pertama ya. Kalau rasa saya bukan soal takut gagal pertama-tama, tapi takut untuk memulai. Takut memulai. Iya. Ya. Seringkali orang mau memulai pertemanan saja takut. Takut. Gitu. Ya. Maka ya benar bahwa apa yang dikatakan oleh Mas Tom, kita harus berani untuk mengeksekusi, harus memulai sesuatu. Okay. Dan cara untuk bisa mendapatkan jaringan yang luas itu ya berarti saya harus berani untuk memulai. Gitu. Dan tidak hanya merasa nyaman dengan diri sendiri. Artinya ya betul seperti yang menjadi tema itu adalah ya saya cukup menjadi konsumtif gitu ya, hanya menjadi penikmat saja. Padahal untuk mau memulai berarti saya harus berani meninggalkan kenyamanan saya gitu, berjumpa dengan orang lain, berjumpa dengan peristiwa yang lain gitu. Dan banyak saya kira tempat di mana kita bisa berjumpa di media sosial dan sangat ditawarkan perjumpaan itu lewat media-media sosial yang ada. Ya tentu saja dengan webinar ini ternyata kita bisa berjumpa ya. Nah, buktinya saya baru ketemu Pak Tommy di sini, saya bisa menimba ilmu dari beliau gitu ya. Iya, betul sekali. Ini luar biasa ini. Tapi Romo dan Pak Tommy, pertemanan itu kan tidak semua orang itu dalam tanda kutip ya, Romo ya, akan membawa efek baik pada kita. Nah, kira-kira filter apa, kontrol apa yang harus kita buat, Romo? Ya, basic on value. Basic on value. Karena di dalam pertemanan itu kan lalu kita menemukan ya mana yang memberi efek positif di dalam perkembangan hidup saya, mana yang tidak. Memang lalu filtrasinya ada dalam diri kita sendiri. Pertama-tama, apalagi ketika kita berjumpa dengan situasi jejaring yang sangat luas, gitu ya. Karena sangat netral kan, Instagram, Facebook, itu kan sangat netral. Orang-orang yang di dalamnya lalu bisa memakainya untuk sesuatu yang tidak baik. Maka
Ya termasuk soal pendampingan iman, pendampingan spiritual, pendampingan kaderisasi kepemimpinan itu pasti akan membantu teman-teman muda untuk punya modal, punya bekal untuk menfiltrasi apa yang mereka temukan di media sosial. Oke, baik. Pak Tommy, punya pengalaman enggak kegagalan membangun relasi yang ternyata teman yang kita ajak itu justru walaupun kita sudah punya value yang baik ya Pak Tommy ya, tapi ternyata dalam tanda kutip merugikan kita atau berefek negatif pada kita. Ada enggak pengalaman itu Pak Tommy selama membuat ini berdikari? Mungkin lebih ke mindset mereka yang teman-teman ini yang kemudian ngapain sih jadi petani? Iya. Masih muda loh, padahal bisa jadi apapun yang kamu bisa dengan keren dan lain-lain, filmmaker kayak atau apa kayak, ngapain sih jadi petani? Buat dapat aja susah loh mau. Ya. Oke. Gitu. Jadi baik. Makasih Pak Tommy, Romo Kristiadi. Ada lagi pertanyaan ini Mas Tommy. Ada dari Hana ya. Duharisa Hanafi. Ya, saya Hana dari Purbalingga. Kayaknya saya kenal orang ini ya. Mahasiswimu ini. Ya, dia ingin bertanya bagaimana cara memasarkan produk tersebut melalui Instagram supaya banyak yang order. Ada tips enggak, Mas? Ya, untuk tipsnya mungkin lebih ke desain yang menarik sih, desain yang menarik. Desain ya, berarti ya. Ya, desain dan produknya, fotonya bagus, terus desainnya bagus, kayaknya menarik. Ya, nah, itu dibekali oleh ilmu multimedianya Mas Tommy itu ya. Ya, alhamdulillahnya seperti itu loh, Mo. Nah, ini Stikom bisa ikut promosi kalau gini. Kuliahlah di Stikom biar bisa membuat itu ya. Betul sekali. Ya. Ya, ini... Karena punya akun sendiri ya, Berdikari, Brofam itu kan punya akun Instagram sendiri. Iya. Dan kalau kita lihat foto-fotonya juga bukan hanya sembarang asal foto gitu ya. Ya. Kita juga punya nih teman-teman yang barangkali bisa membantu khusus itu. Ya? Ada ya. Ada TMJ, teknik multimedia dan jaringan. Nah, ya. Itu dua-duanya multimedia, ada jaringannya ada. Iya, betul. Ya. Lalu pertanyaan lanjutan, Mas Tommy. Dari Kevin Wibowo. Mas Tommy, saya Kevin dari Tegal. Mau bertanya apa alasan murni untuk Anda keluar dari zona nyaman ya? Sebagai broadcasting ke bidang pertanian ya. Tolong bagikan tips untuk anak muda agar berani keluar dari zona nyaman ini. Ya, ini yang tadi dikatakan Romo Kristiadi tadi itu. Gimana Mas Tommy? Ya tadi nggak selalu tempat yang yang terlihat glamor seperti broadcasting, filmmaker dan lain-lain itu nyaman. Ya. Justru apa yang harus ditanyakan ke diri sendiri. Kenyamananmu di mana ketika di broadcasting itu cuma untuk pamer saja dan lain-lain? Ya menurutku nggak juga, mending aku bertani yang kemudian aku bisa melihat kenyamananku sendiri dan bergerak di kenyamananku. Ya. Jadi nggak harus glamor dengan broadcasting atau apa, mungkin prestis ya Mas ya. Jadi tidak sekedar saya bangga dengan prestis saya, ya. Tapi ternyata ada hal lain yang bisa kita explore dalam hidup ini gitu ya Mas ya. Oke. Berikutnya Mas Tommy, ada pertanyaan dari Saudari Agustina Medu ya. Selamat malam Mas, saya Agustina Medu Agustina dari Purwokerto. Saya mau bertanya yang pertama, bagaimana bisa Mas Tommy lebih memilih untuk hidroponik daripada pekerjaan yang lain? Ini ada hubungannya yang tadi itu ya. Yang sudah jadi basicnya Mas Tommy yaitu di bagian wartawan tadi itu. Ya. Hampir mirip pertanyaannya ya Mas ya? Hampir mirip sih, jawabannya juga hampir mirip. Ada tambahan dari Mas Tommy atau cukup? Cukup kayaknya Romo. Cukup, baik. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Mas. Wah ini masih banyak sekali pertanyaan nih Mas ya. Bisa jadi kita webinarnya sampai jam 12 ini. Oke, dari Saudari Imelda Tirta Widianti. Selamat malam Romo dan Mas Tommy. Saya Imelda dari Wangon. Mas Tommy tahu Wangon? Tahu Romo. Oh ya, arah Cilacap sana itu. Untuk Mas Tommy, di masa pandemi ini semakin banyak yang berjualan online.
dari fashion, make up, food and beverage, lalu juga membuat peluang usaha semakin sempit. Bagaimana untuk kita membuat peluang usaha yang lain, Mas? Itu yang pertama dulu dari Imelda kepada Mas Tommy. Gimana, Mas? Melihat peluang usaha yang lain. Kalau di hidroponik itu sendiri kan tadinya ada di sini, termasuk di gereja Comal itu di stasiun ada hidroponik. Tapi untuk masuk dunia industri yang seperti masuk ke swalayan, terus ke UMKM itu nggak ada. Aku melihatnya dari situ. Ketika tidak ada, kenapa nggak buat? Ketika ada, kenapa nggak bisa bersaing? Dan apa yang bisa diunggulkan dari produkmu? Ya, oke. Yang kedua untuk Romo Kristiadi ini. Romo Kristiadi bagaimana cara untuk mengaktifkan kembali UMK di tengah pandemi ini? Ya, sedangkan pandemi sering dijadikan alasan untuk mengikuti kegiatan, jadi alasan untuk mengikuti kegiatan bahkan tidak mengikuti kegiatan, bahkan hanya untuk datang gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi saja itu susah ya. Gimana Romo kira-kira? Ya, jawabannya justru yang jadi tema kita ini. Ya. Karena kalau kita terus-menerus hanya memakai media sosial untuk kebutuhan kita sendiri, artinya demi senangnya kita gitu, hanya untuk nonton film, hanya untuk mengakses informasi, lalu kita tidak akan dapat apa-apa ya. Betul. Lalu cara mengaktifkannya justru kita memakai media sosial yang ada itu untuk berjumpa, misalnya lewat live Instagram. Jadi teman-teman di paroki-paroki bisa membuat live Instagram, bisa ngobrol bareng di sana, bercakap-cakap. Ya tidak harus langsung bermutu seperti webinar gitu ya. Tetapi obrolan-obrolan yang membuat mereka berjumpa. Karena kenyataannya kegiatan seperti Rabu Berbagi yang ada di OMK Koya itu muncul juga dari perjumpaan-perjumpaan yang sederhana lewat media sosial, lewat grup chat gitu ya. Maka kreativitas itu yang justru harus dipunya oleh teman-teman orang muda, para pendamping, mungkin juga para pembuat kebijakannya, para pastor dan seterusnya, supaya teman-teman muda ini bisa berjumpa dan ngobrol. Ya, baik Romo, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Dari Saudara Andreas Novian. Ya. Malam, saya Andreas dari Purbalingga. Saya mau tanya, apakah model pertama yang dikeluarkan oleh modal pertama yang dikeluarkan usaha hidroponik tergolong besar, Mas Tommy? Modalnya gitu ya, kecuali modal semangat, motivasi tentu, lalu juga modal finansial yang dimaksudkan. Gimana Mas? Kalau modal semangatnya yang penting gerak sih, nyoba dan lain-lain. Ketika nggak gerak, kita nggak tahu apa-apa tentang hidroponik. Terus kalau modal secara materi tidak terlalu besar menurutku daripada kamu berspekulasi untuk membeli kamera. Gitu aja. Ya. Ya. Lalu tips untuk mengambil langkah yang tepat untuk membuka usaha di masa pandemi sekarang itu apa Mas? Tadi kecuali yang tadi sudah disampaikan tadi. Ada tips untuk mengambil langkah yang tepat dalam membuka usaha di masa pandemi ini. Tips yang tepat membuka usaha di pandemi, melihat sesuatu yang tidak mainstream, kemudian ada new normal. Ketika orang belanja, misalnya kamu jualan apapun, makanan dan lain-lain secara online, orang belanja kan nggak harus ke tempatmu, bisa ke online dan lain-lain, memanfaatkan hal-hal seperti itu yang kemudian dikembangkan dengan jualan apapun, kecuali jualan yang enggak. Itu haram. Haram. Gitu. Ya. Mas Tommy, untuk modal yang terkait dengan finansial, kira-kira boleh disebutkan nominalnya nggak Mas? Untuk nominalnya berarti kalau harga kamera 10 juta, ya 10 juta. Untuk harga kamera 5 juta, ya bisa. Kalau harga kamera 2 juta, juga bisa. Untuk hidroponik, Mas? Iya Romo. Jadi aku samakan dengan katakanlah yang lagi hits kan kamera HP dan lain-lain. Ketika kamu bisa beli HP 3 juta, kamu bisa modal juga untuk hidroponik. Oke, ya. Menangkap. Masih fleksibel sebenarnya. Ya, artinya kalau saya bisa beli yang barang yang lain segitu, kenapa saya tidak pakai untuk usaha gitu Mas ya? Betul. Oke. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Waduh, masih banyak sekali ini.
Sebagian nanti barangkali akan coba kita jawab lewat jalur yang lain, tetapi karena waktu kita itu sangat terbatas. Oke, satu lagi pertanyaan yang mau coba saya tanyakan. Pertama, gimana cara bisa menjaga konsistensi dalam berproduktif terlebih di masa pandemi gini yang menyerang kita secara psikologis, ya? Karena tidak bisa kemana-mana, kegiatan juga itu saja, lalu timbul rasa bosan, menjadi kurang produktif, alhasil ya menjadi malas, rebahan, namun juga kebutuhan tetap harus dipenuhi, dan tidak memungkinkan menjadikan kita itu sikap konsumtif, padahal pemasukan juga terus berkurang. Ya. Jadi sekali lagi, bagaimana cara kita konsisten menjaga jiwa produktivitas kita itu. Dari Saudara Andri Maulana, silakan. Konsistennya itu ketika ada realitas harus ada yang dikejar. Jadi ngelihat dulu realitas kita apa yang harus dikejar, biar kita untuk tetap tanggung jawab dengan apa yang dikejar untuk mengejar realitas tadi. Jadi kalau nggak bisa konsisten untuk bergerak, untuk melihat realitas di depan, gimana mau berjalan, dan rebahan terus aja sampai sukses. Gitu kata anak muda. Oke, baik Mas. Berarti memang ada satu pemicu yang mau dikejar, dan itu membuat kita terus mengejarnya, sehingga lalu kita berproduktivitas, ya Mas ya? Gitu. Oke, baik. Wah, tak terasa sudah hampir selesai ini. Apakah masih ada pertanyaan lain? Oke. The last question, Mas. Ya, sebenarnya masih banyak sekali, tapi ini minta supaya ditanyakan, Mas. Ya, ini terakhir dari yang terakhir. Ya, pertanyaannya begini: bagaimana menggapai atau mengkoordinasi generasi muda yang jauh dari dunia pendidikan dalam menghadapi masa pandemi agar dapat secara aktif mereka berkreativitas dan juga akhirnya menjadi generasi milenial yang produktif. Ini pertanyaan disampaikan dari Richard kepada Romo Kristiadi. Gimana, Romo? Baik, Romo Ari. Menurut saya, soal aktif dan produktif memang tidak selalu sejajar dengan tingkat pendidikan. Oke. Orang bisa menanam di kebun, orang bisa punya kreativitas untuk membuat ini, membuat itu tidak harus selalu memang sejajar dengan tingkat S1, S2, betul ya? sekali. Ya. Hanya seringkali mereka yang sudah aktif dan produktif ini tidak terdengar oleh banyak orang karena tidak ditampilkan di media sosial. Ya. Jadi rasa saya kalau justru teman-teman di Stikom atau kami di Komisi Kepemudaan, salah satunya dengan OMK berbicara itu, apa yang dibuat oleh teman-teman muda di dalam kreativitas mereka yang mungkin sebenarnya oke gitu, tetapi tidak terdengar karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengupload di media sosial, bagaimana cara mereka bercerita di media sosial. Nah, kita bisa memberi sarana untuk itu. Jadi seperti orang melempar kerikil di kolam, lalu apa yang mereka buat aktif, kreatif, yang kecil itu bisa terdengar oleh banyak orang, seperti riaknya yang meluas. Jadi justru kami dari Komisi Kepemudaan dengan salah satunya OMK bercerita itu adalah untuk menggapai orang-orang yang teman-teman muda yang sebenarnya aktif dan produktif, tetapi mereka tidak punya kesempatan untuk berbagi, gitu. Oke. Dan mungkin bisa juga nantinya teman-teman di Stikom menemukan ya teman-teman muda yang jauh dari pendidikan S1, S2, tetapi punya kreativitas, aktif dan produktif dengan berbagai macam hal, gitu. Oke. Kemarin saya melihat ya salah satunya mensilangkan apa itu entak apa itik ya, itik. Jadi jadi mensilangkan sampai warnanya bisa macam-macam sekali, dan itu orang muda. Oh ya. Iya. Dan nggak sekolah peternakan ya. Sekolah peternakan ya. Nah, ini kan luar biasa. Ya. Jadi
ilmu itu tidak selalu didapatkan dari bangku sekolah. Ya. Tetapi tentu diperkaya ya, kalau orang, maka justru pertanyaannya, kalau orang yang sekolah, apalagi sekolah di Stikom dengan kemampuan teknik multimedia, macam-macam hal itu, lalu tidak produktif kan sangat sayang sekali. Iya, gitu. betul sekali Romo. Tapi juga sekolahnya apa, ahlinya apa juga bisa tadi ya Mas Tom. Ya, sekolahnya multimedia, ahlinya tanam menanam. Ini kan luar biasa. Ya. Baik, tanpa terasa kita sudah 1 jam lebih ini ya diskusi kita, bincang-bincang kita ini. Saya ingin memohon baik kepada Romo Kristiadi maupun Mas Tommy untuk closing statement, barangkali 1-2 kalimat yang bisa menyemangati kita menjadi generasi milenial yang kreatif, produktif itu apa ya? Pertama mungkin saya beri waktu kepada Mas Tommy untuk memberikan closing statement kepada kita semua yang hadir. Silakan Mas. Terima kasih waktunya Romo Kristi, Romo Ari. Mungkin lebih ke teman-teman ini mau berproses dan menjalani, biar kita tahu betul apakah apa yang kita jalani sejalan dengan kita, sejalan dengan sekitar kita, dan sejalan dengan maunya Tuhan. Yang jelas Tuhan nggak tidur dengan proses yang kita jalani. Sekarang. Ya. Terima kasih Mas Tommy. Romo Kristiadi. Ya. Teman-teman muda itu sadarilah bahwa kalian tidak hanya menjadi masa depan ya. Teman-teman muda adalah masa kini. Karena seringkali ketika kita selalu berpegang pada statement orang muda masa depan, lalu saat ini mereka merasa tidak harus ikut ambil bagian dalam kehidupan. Iya. Lalu kadang juga merasa tidak percaya diri karena belum dipercaya oleh orang lain. Maka yang harus diyakini adalah saya itu masa kini, baik untuk gereja kalau itu Katolik, baik untuk masyarakat kalau itu sebagai warga masyarakat. Dan justru itu membuat orang berani untuk memulai melakukan sesuatu. Karena saya tahu saya masa kini dan saya harus terlibat dalam kehidupan. Itu Romarik. Baik. Luar biasa apa yang kita dengarkan hari ini ya. Dari apa yang digagas oleh teman-teman khususnya dari Komisi Kepemudaan dengan berbagai macam ya kesulitan, tetapi ternyata di lapangan di sana ada contoh yang bisa kita lihat Mas Tommy dalam keberhasilannya, ya kan, kreativitas di masa pandemi ini adalah satu contoh bagi kita. Maka bukan tidak mungkin bahwa orang-orang muda, milenial, Anda semua juga bisa menjadi Mas Tommy yang lain. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan dalam seminar ini. Saya kembalikan mungkin kepada pembawa acara. Lalu setelahnya ada pengumuman beberapa hal. Pertama, saya diminta untuk mengumumkan yang mendapatkan door prize karena di dalam pengumuman webinar ini peserta ada yang akan mendapatkan door prize. Door prize pertama itu diundi dan jatuh kepada saudara Andri Maulana. Nah, nanti akan dihubungi oleh panitia. Dan yang kedua adalah saudara atau Bapak Teteki Murbawono. Ya, 2 peserta ini mendapatkan door prize. Dan door prize-nya isinya nanti dari panitia saya tidak tahu. Oke. Yang selanjutnya, karena tadi sudah ditutup oleh kedua pembicara dalam closing statement-nya, sekarang saya serahkan kepada MC. Terima kasih, selamat malam. Oke Romo, terima kasih. Malam hari ini sungguh sangat luar biasa sekali bisa bertemu dengan narasumber-narasumber yang pastinya menginspirasi kaum muda, baik itu dari Romo Kristiadi yang jauh-jauh dari Korea, ya kan? Lalu kita terhubung dengan Mas Tommy di Pemalang ya Mas Tommy ya? Ya, di Pemalang. Nah, terima kasih kepada
Terima kasih kepada Romo Adi Setiawan yang telah menjadi moderator dalam seminar kali ini. Dan hadirin yang berbahagia, kita telah mengikuti seminar ini dengan lancar. Lalu kesimpulannya tadi juga sudah disampaikan oleh Romo Ari bahwa pandemi ini bisa menjadi berkat bagi kita jika kita bisa mencari solusi. Dan bisa menjadi berkat bagi kita jika kita juga bisa melihat peluang-peluang apa saja yang bisa kita lakukan. Kita keluar dari zona nyaman, kita lihat peluang dan eksekusi. Nah, itu benang merah yang bisa kita ambil dari seminar kali ini. Dan sebelum saya tutup seminar kali ini, kami ingin menginformasikan pendaftaran mahasiswa baru Stikom Yosudarso. Ya, tadi sangat berguna sekali tuh untuk kita bisa mendapat ilmu dari mana saja. Tapi dengan bersekolah itu kita bisa lebih mendapatkan ilmu yang lebih bervariasi dan lebih banyak. Nah, Stikom Yosudarso tentunya menawarkan banyak program studi. Ada 4. Pertama, S1 Sistem Informasi. Kedua, S1 Teknik Informatika. Ketiga, S1 Teknik Multimedia dan Jaringan. Keempat, D3 Komputerisasi Akuntansi. Dan Stikom Yosudarso ini sudah terakreditasi B. Sehingga teman-teman nanti yang masih bingung nih, cari kira-kira kampus mana sih yang IT tapi dekat dengan rumah gitu. Nah, lalu IT yang udah akreditasinya B, nah Stikom nih bisa menjadi salah satu solusi bagi teman-teman yang masih mencari kampus IT. Ya. Dan kami menyediakan kelas reguler. Kelas reguler itu kelas yang biasa dari yang dari pagi gitu kuliahnya, juga kelas paralel atau kelas karyawan. Dan juga kita membuka kelas blended learning atau hybrid learning, ini antara tatap muka dengan online. Ya, jadi teman-teman yang mungkin masih kuliah, bekerja tapi pengen kuliah, nah bisa nih solusinya nih. Atau misalnya pengen kuliah IT tapi jauh, nah bisa juga kita ada blended learning ya atau hybrid learning. Nah, teman-teman nanti di Stikom ini juga bisa mendapatkan berbagai beasiswa, mulai dari beasiswa kuliah gratis sampai lulus ya. Itu KIPK dari pemerintah, lalu beasiswa bantuan SPP atau UKT, lalu ada beasiswa bantuan dari mitra kampus. Nah, kita punya banyak mitra kampus nih di Stikom itu, jadi jangan khawatir deh kalau mau kuliah ingin dapat beasiswa, tenang aja. Stikom banyak beasiswa yang bisa kalian peroleh. Nah, bagi teman-teman kalian, bagi teman-teman yang nanti setelah ini mau mendaftar langsung, setelah webinar ini mendaftar langsung, kita akan berikan potongan uang semester sebesar 1,3 juta. Dan ini kuotanya terbatas gitu. Jadi teman-teman ayo deh cepetan mendaftar gitu karena ini kesempatan langka gitu kan. Pandemi kita juga memberikan potongan harga ya, kita mendapatkan free uang semester 1,3 juta dan kuota terbatas. Nah, pendaftaran online bisa klik www.spmd.stikomyos.ac.id. Nanti bisa kalau informasinya kurang bisa melalui Instagram resmi kami di @stikomyospwt atau WA di 0821 3427 2244. Saya ulangi 0821 3427 2244. Dan kita tadi yang sudah disampaikan, kita ada beasiswa kuliah gratis sampai lulus dengan beasiswa KIPK ya. Teman-teman masih bisa untuk ikut atau ingin kuliah dengan free ya, nol, bahkan tiap bulan juga mendapatkan uang saku nih sebesar berapa? 750.000. Nah, kan udah kuliah gratis, dapat ilmu, dapat uang saku lagi 750.000. Nah, jadi teman-teman ayo deh buruan gitu ya, daftar di Stikom Yosudarso. Nah, teman-teman jangan lupa kalau yang mau daftar langsung nanti kita akan berikan potongan biaya sebesar 1,3.
Dan para hadirin sekalian, demikian seminar hari ini. Semoga seminar hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran hadirin sekalian. Terima kasih kepada narasumber, kepada Romo Kristiadi, kepada Mas Somi, kepada Romo Ari yang sudah menjadi moderator kita pada webinar malam hari ini. Kami mohon maaf selaku panitia jika ada kesalahan dalam berlangsungnya acara, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Webinar kali ini part pertama, ya. Nanti selanjutnya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang pastinya up to date, kece badai, gitu kan. Nah, itu bisa nanti teman-teman yang termasuk generasi milenial nih, bisa ikutan join lagi untuk webinar kita selanjutnya. Jadi selalu kalian lihat IG kita dan informasi itu nanti akan selalu ada di IG kita, di website kita. Oke, pada hari ini sekalian, teman-teman generasi milenial, sampai jumpa kembali pada acara seminar berikutnya. Terima kasih, selamat malam, dan salam sejahtera.